Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua dimanapun kalian berada. Semoga kalian nonton video ini ya. Nah, pertama-tama Uswa mau nanyain dulu nih, gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian semua baik dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, karena saya yakin kalian semua pasti tidak mengenal saya. Siapa sih saya itu? Oke, kita kenalan dulu ya. Kalau udah kenal, jangan lupa disayang. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Nama panggilan saya Uswa. Saya dari program studi Agribisnis Angkatan 2020, kelas C, NIM 118. Nah, karena kalian semua udah kenal dengan saya, kalian juga udah tahu nama panggilan saya siapa, jadi panggil saya Uswa. Oke? Nah, kali ini Uswa bakal memberikan materi tentang tajwid. Nah, sebelum lanjut ke penjelasan materinya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu, lalu like, dan jangan lupa komen video ini ya. Terima kasih, matur suwun. Sebelum lanjut ke pembahasan tentang tajwid, saya akan menjelaskan sedikit tentang Al-Qur'an. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Quran merupakan kitab suci bagi umat Islam. Kitab ini juga sekaligus menjadi kitab terakhir setelah Taurat, Zabur, dan juga Injil yang diturunkan Allah kepada Nabi dan juga Rasul. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dalam Al-Quran terdapat 30 juz dengan 114 surah yang turun di dua tempat, yakni Mekah dan juga Madinah. Al-Quran dijadikan Muslim sebagai landasan nilai untuk menentukan hukum suatu tindakan manusia atau sebagai landasan hidup. Segala bentuk firman Allah dari mulai perintah dan larangan dalam Islam sudah tertera jelas dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup Muslim. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk membaca, mempelajari, dan menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Membaca Al-Quran juga merupakan ibadah tersendiri walaupun hanya membaca satu ayat yang pendek. Nabi Muhammad bersabda, "Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya." Hadis riwayat Bukhari. Membaca Al-Quran satu hurufnya diganjar dengan satu kebaikan dan dilipat menjadi 10 kebaikan. Hal tersebut berdasarkan hadis yang berbunyi, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya, dan aku tidak mengatakan satu huruf, alif, lam, mim, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Membaca Al-Quran harus disertai dengan tajwid yang benar, karena ketika bacaan tajwid tersebut salah, artinya pun bisa berbeda. Membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar adalah suatu keharusan bagi muslim. Maka seseorang harus memahami hukum bacaan tajwid agar dapat membaca Al-Quran dengan benar. Macam-macam hukum bacaan tajwid. Kita masuk ke materi, yaitu tentang tajwid. Macam-macam hukum bacaan tajwid. Dalam Al-Quran terdapat macam-macam hukum bacaan tajwid yang harus diperhatikan ketika seseorang membaca ayat suci Al-Quran. Alasannya kenapa? Supaya ayat yang dibaca tidak rusak arti sesungguhnya. Sebelum mengenal hukum bacaan tajwid, seseorang harus hafal huruf-huruf hijaiyah. Nah,
Hukum bacaan tajwid itu yang pertama, hukum bacaan tajwid atau nun mati yang akan Uswa bahas. Hukum bacaan tanwin adalah hukum bacaan nun mati bertemu dengan salah satu huruf yang sudah dibagi dalam beberapa kategori seperti yang pertama ada izhar halki. Izhar halki adalah hukum bacaan apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar halki. Izhar secara bahasa artinya jelas, dan halki sendiri berarti tenggorokan. Cara mengucapkan izhar halki harus jelas. Adapun huruf-huruf yang dimaksud yaitu alif atau hamzah, yang kedua ha, yang ketiga ain, yang keempat ha, yang kelima ghain, dan yang terakhir ho. Yang selanjutnya ada idgham biyunnah. Idgham biyunnah adalah hukum bacaan yang melebur dan disertai dengungan atau yang berarti memasukkan salah satu huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya, dan lafal dari idgham biyunnah tersebut haruslah mendengung. Jika bertemu dengan 4 huruf yaitu huruf nun, mim, waw, dan juga ya, itu berarti idgham biyunnah. Yang ketiga yaitu idgham bilaghunah. Idgham bilaghunah artinya melebur tanpa dengung. Maksudnya memasukkan huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya tanpa disertai suara yang mendengung. Hukum bacaan tersebut berlaku jika nun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro. Meskipun demikian, hukum ini tidak berlaku apabila nun mati atau tanwin serta huruf tersebut tidak ada dalam satu kata. Yang selanjutnya ada iklab. Iklab adalah suatu hukum bacaan Al-Quran yang terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan satu huruf saja yaitu huruf b. Di dalam bacaan ini, bacaan nun mati atau tanwin tidak lagi dibaca sebagai nun atau tanwin, berubah menjadi huruf mim. Dan yang terakhir ada ikhfa hakiki. Ikhfa berarti menyamarkan. Hukum bacaan ini berlaku apabila huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa, yaitu ta, to, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shod, dot, fa, kof, dan kaf. Jika bertemu dengan huruf-huruf tersebut, maka nun mati atau tanwin tersebut harus dibaca samar atau antara bacaan izhar dan bacaan idgham. Setelah kalian menyimak pembahasan tentang hukum bacaan tajwid, yaitu hukum bacaan nun mati, Uswa akan memberikan contoh bagaimana cara membaca dari kelima hukum bacaan nun mati tadi. Yang pertama, izhar halki. Contohnya yaitu naron hamiyah. Saya ulangi, naron hamiyah. Dibacanya terang atau jelas. Yang kedua, idgham biyunnah. Contoh yang pertama, sarroyro. Sarroyro. Contoh yang kedua, mayakulu. Mayakulu. Contoh yang ketiga, mimmasat. Mimmasat. Dibacanya dengung. Oke, yang ketiga, idgham bilaghunah. Contohnya mirrobbihim. Mirrobbihim. Cara bacanya yaitu dileburkan tanpa berdengung. Yang keempat yaitu iklab. Contohnya mimba'dihim. Mimba'dihim.
Contoh yang kedua, yambaghi, 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 yang dimana nun mati atau tanwin berubah menjadi bunyi mim. Yang kelima atau yang terakhir yaitu ikhfa hakiki. Contohnya, min dunihima, min dunihima, atau bisa juga dibaca min dunihima, yaitu bacaannya samar dan disambut dengan dengung sepanjang 1 sampai 1,5 alif. Nah, itulah penjelasan materi tajwid yang bisa Uswa sampaikan. Dan Uswa mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Maka dari itu Uswa mohon maaf karena di sini Uswa juga sama-sama belajar. Apabila ada perkataan yang salah atau semacamnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di penjelasan materi selanjutnya. Oke, terima kasih.